Hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang kabar yang sudah lama dinanti, yaitu pembentukan Zakon Kabinet oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kabinet yang disebut-sebut sebagai solusi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar yang melibatkan transformasi dari sekedar impian menjadi langkah nyata bagi kemajuan bangsa. Mari kita bedah bersama dalam segmen Dari Mimpi ke Aksi. Rencana Prabowo Gibran membentuk Zakon Kabinet tidak terlepas dari beragam pro dan kontra yang diutarakan oleh netizen. Banyak yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang skeptis akan rencana besar itu. Alih-alih mendukung pembentukan Zakon Kabinet, netizen justru menyerang dengan berbagai macam narasi negatif terkait dengan kabinet yang akan diisi oleh para ahli. Tentu Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memikirkan rencana Zakon Kabinet secara matang demi kemajuan bangsa di era yang baru ini. Sebenarnya apa sih Zakon Kabinet dan mengapa masyarakat melontarkan ujaran negatif akan kabinet tersebut? Dan apakah netizen memang serba tahu hingga dapat menyimpulkan sesuatu sebelum hal itu terjadi? Banyak orang bertanya, apakah Zakon Kabinet ini hanya topeng baru dari dominasi politik yang lama? Atau apa bedanya Zakon Kabinet dengan kabinet sebelumnya? Ada juga yang mengatakan, Zakon Kabinet ini kan sekedar omon-omon Pak Prabowo. Nanti juga kabinet ini akan diisi oleh koalisi partai. Kritikan semacam ini kerap kali muncul di media sosial, seakan menguatkan istilah netizen maha sok tahu, tapi bukan maha benar. Sebelum terburu-buru menarik kesimpulan, mari kita pertimbangkan fakta-fakta yang ada. Pada dasarnya, Zakon Kabinet yang diusulkan Prabowo dan Gibran adalah upaya untuk mengedepankan profesionalisme dalam pemerintahan. Ini bukan sekedar susunan politik biasa, tapi merupakan tim yang dipilih berdasarkan kompetensi dan keahlian di bidangnya. Bagaimana? Niat Prabowo Gibran dalam pembentukan Zakon Kabinet sudah baik, bukan? Apa sih sebenarnya Zakon Kabinet itu? Konsep ini adalah tentang menghadirkan para ahli di bidang masing-masing untuk duduk di kursi pemerintahan. Mereka yang berada di posisi strategis bukanlah hanya politis semata, melainkan profesional dari beragam latar belakang yang fokus pada hasil nyata. Mengapa ini penting? Karena kita tahu, untuk mencapai kemajuan yang konkret, kita membutuhkan orang-orang yang paham betul akan apa yang mereka kerjakan, bukan yang hanya pandai dalam berkata-kata. Jadi, tuduhan bahwa Zakon Kabinet yang akan dipenuhi oleh kepentingan politik mungkin perlu dilihat lebih jauh lagi. Bukankah siapapun yang terpilih dan apapun latar belakang mereka seharusnya tidak menjadi masalah karena yang paling penting adalah profesionalisme dan itikat baik untuk mendukung pemerintahan dan visi Indonesia maju. Banyak sekali pihak yang ragu menganggap Zakon Kabinet ini hanya kedok untuk mengakomodir elit politik. Padahal, jika kita lihat dari pengalaman beberapa negara yang menempatkan model kabinet serupa, hasilnya justru memperlihatkan peningkatan dalam efisiensi pemerintahan. Singapura dan Jerman merupakan dua negara yang berhasil menerapkan konsep Zakon Kabinet dan berhasil mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi. Dengan menempatkan profesional di posisi kunci, pemerintah lebih fokus pada solusi praktis daripada negosiasi politik yang berlarut-larut. Prabowo dan Gibran menegaskan bahwa komitmen mereka adalah pada peningkatan kualitas pemerintahan. Gibran dengan latar belakang kepemimpinannya di Solo memiliki reputasi sebagai pemimpin yang progresif dan memiliki hasil nyata. Sedangkan Prabowo dengan pengalaman panjangnya di berbagai bidang, khususnya latar belakang militer, akan membawa kedisiplinan dan visi besar untuk masa depan bangsa Indonesia. Kolaborasi keduanya bukan hanya soal politik, tetapi juga soal cara mereka memilih orang-orang yang kompeten untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kekhawatiran akan politik akomodatif pada kabinet Prabowo Gibran memang bisa dimengerti, terutama di tengah dinamika politik Indonesia yang sering kali rumit. Namun, alih-alih melihat Zakon Kabinet ini sebagai bentuk dominasi politik, mengapa kita tidak melihatnya sebagai peluang menuju Indonesia maju? Jika kita lihat lebih rinci, kabinet ini akan berfokus pada sektor-sektor yang sangat krusial bagi masa depan Indonesia, seperti pendidikan, inovasi, teknologi, dan infrastruktur. Para pakar yang akan ditunjuk memiliki tanggung jawab besar untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang siap menghadapi era globalisasi. Dalam bidang hukum dan birokrasi, kabinet ini juga diharapkan dapat memotong rantai panjang korupsi dan inefisiensi yang selama ini membelenggu Indonesia.
Fakta bahwa kabinet ini diproyeksikan akan diisi oleh mereka yang memiliki integritas tinggi menunjukkan bahwa zakon kabinet bukanlah sekedar panggung politik. Komentar netizen yang mengatakan zakon kabinet pada akhirnya akan diisi orang-orang yang terafiliasi dengan partai tertentu memang sedang hangat di media sosial. Namun, apakah masih relevan mengkritik seseorang berdasarkan latar belakang dan bukan profesionalismenya? Ketika kita melihat zakon kabinet, mengapa masyarakat melihatnya sebagai alat politik semata? Mengapa tidak berpikir sebagai jembatan yang menghubungkan Indonesia dari impian ke aksi nyata? Ini bukan tentang siapa yang mengisi jabatan, tetapi apa yang mereka kerjakan. Jadi, menurut kalian, apakah zakon kabinet akan benar-benar terwujud? Atau kabinet mendatang hanya akan menjadi wadah akomodasi para elit? Tulis komentar kalian di bawah.